I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita kelompok 6 mau bahas sejarah penting yang sering banget keluar di pelajaran sekolah, tapi banyak yang masih penasaran sama detailnya. Iya, mungkin ada yang mikir, kenapa sih dulu Indonesia sama Malaysia sempat ribut besar? Nah, itu yang kita kupas sekarang. Namanya juga konfrontasi. Indonesia dengan Malaysia terjadi dari tahun 1963 sampai dengan 1966. Oke, kita mulai pelan-pelan ya, biar gampang dipahami. Awalnya, Inggris berencana membentuk Federasi Malaysia. Wilayah yang mau digabung itu ada Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Di atas kertas kelihatannya bagus, tapi Indonesia justru curiga. Soekarno menilai Malaysia ini hanyalah proyek neokolonialisme. Maksudnya, meskipun kelihatan merdeka, sebenarnya Inggris masih pegang kendali politik dan ekonominya. Apalagi kondisi politik internasional pada waktu itu lagi panas. Barat dan Timur saling berebut pengaruh, dan Asia Tenggara jadi kawasan yang strategis. Jadi wajar kalau Soekarno khawatir Malaysia bisa jadi pintu masuk kekuatan Barat ke kawasan kita. Tapi kenyataannya, Federasi Malaysia diumumkan lebih cepat sebelum hasil survei rakyat keluar. Itu bikin Indonesia merasa dijebak. Akibatnya, hubungan diplomatik dengan Malaysia langsung putus. Bahkan Indonesia mulai melakukan penyusupan militer ke perbatasan Kalimantan untuk menggoyahkan posisi Sabah dan Sarawak. Jadi, konflik ini lebih berupa operasi inflasi daripada perang terbuka besar-besaran. Lalu, pada 3 Mei 1964, Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Isinya berupa ajakan agar rakyat dan TNI mendukung perjuangan melawan Malaysia. Indonesia benar-benar serius saat itu. Tapi di sisi lain, Malaysia nggak berdiri sendiri. Iya, Malaysia dapat dukungan penuh dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Pasukan persemakmuran ini menjaga keamanan Malaysia. Salah satu pertempuran besar terjadi di Pelaman Mapu, Sarawak, tahun 1965. Pasukan Indonesia mencoba menyerang pos militer Inggris. Sayangnya, Indonesia itu gagal dan justru menimbulkan kekalahan besar bagi Indonesia. Dampaknya juga membuat posisi Indonesia makin lemah di mata dunia. Namun, yang bikin konfrontasi berakhir bukan cuma faktor militer, tetapi juga politik dalam negeri Indonesia. Betul, setelah peristiwa G30 SPKI 1965, situasi politik berubah drastis. Soekarno melemah dan kekuasaan beralih ke Soeharto. Pemerintahan baru ini tidak lagi menaruh prioritas besar pada konfrontasi. Mereka lebih fokus ke stabilitas dalam negeri. Akhirnya negosiasi dilakukan. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia secara resmi mengakui Malaysia. Dengan begitu, konfrontasi Indonesia-Malaysia resmi berakhir setelah berlangsung sekitar 3 tahun. Kesimpulannya, konfrontasi ini muncul karena campuran antara politik internasional, kepentingan kolonial, dan sikap Indonesia yang waktu itu ingin tampil sebagai kekuatan besar. Pelajaran pentingnya, diplomasi itu harus hati-hati. Kalau ada perjanjian yang dilanggar, bisa berujung konflik antar negara. Selain itu, peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa pengaruh asing sering jadi faktor pemicu ketegangan di Asia Tenggara. Walaupun akhirnya berakhir damai, tetapi konfrontasi ini tetap jadi catatan penting dalam sejarah bangsa. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman ini, supaya hubungan antar negara bisa tetap damai di masa depan.